hari ini aku harus bangun lebih pagi karena hari ini Mother's Day. Aku mau kasih kado untuk mamaku. Aku mau mengerjakan pekerjaan mama hari ini. Aku bangun Dara dulu lah. Aku mau bikin breakfast buat mamaku dulu. Waktu dia bangun, dia bisa makan breakfast. And today is a special day. It's Mother's Day. Wah, Tiara sebentar lagi mama mau datang nih. Wah, good morning semuanya. Udah pada makan? Udah pada mandi juga? Udah, ini buat mama. Ini buat mama. Kenapa buat mama? Karena ini Mother's Day and I love you. I love you too. Nah, berhubung kalian sudah makan, ayo kita ibadah. Selama ibadah, kita harus fokus dan tidak boleh apa, Lala? No gadget, no food, and no talks. Selamat ibadah. Happy Mother's Day for all the mothers in the world. Shalom kids, Jesus is alive, amen? Amen. Amen. Are you ready to praise, dancing, and jump together? Let's stand up. We will praise Him together, amen? It's time to put your hands up. Are you ready? From the top. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Alive, hallelujah. Shalom cucu-cucu, kamu spesial di mata Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu sayang-sayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan.
diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, Glory puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyi lagi ya dengan sukacita. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, haleluya. Adik-adik, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami kagum kepadamu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan yakin kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kami kagum Tuhan, kami kagum Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berdoa untuk anak-anak Kids Army for Jesus. Pakailah setiap anak-anak Kids Army for Jesus menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Tuhan, biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa dan yang terbesar di Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi Yeremia bangkit. Generasi Yeremia menjadi generasi yang berani berkata tidak terhadap dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti sehat dan luar biasa kan adik-adik? Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah, buat kesehatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau duduk diam di kakinya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau urapi setiap kami, Engkau ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, in the name of Jesus we pray, amin. Nah adik-adik, kakak punya satu ilustrasi ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Adik-adik, kita memerlukan Tuhan di setiap hidup kita. Di sini kakak punya satu buah mobil. Nah mobil ini kita lambangkan sebagai diri kita ya adik-adik. Dan satu buah baterai adik-adik. Baterai ini kita lambangkan seperti Tuhan Yesus adik-adik. Sekeren dan sebagus dan semahal apapun mobil ini adik-adik, kalau tanpa baterai ini mobil ini tidak akan berjalan adik-adik. Nah kita coba ya apa yang terjadi kalau baterai ini kita masukkan ke mobilnya adik-adik. Mobil ini yang sudah kita beri baterai adik-adik, waktu kita beri baterai mobil ini dapat bergerak dengan baik. Dia bisa maju, bisa mundur, juga bisa berjalan dengan baik adik-adik. Begitupun setiap kita adik-adik, kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita minta Tuhan untuk menuntun dan terhubung terus sama Tuhan adik-adik. Seberapapun hebat kita, seberapapun kepintaran yang kita miliki adik-adik, kalau kita tidak memiliki Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan adik-adik kita tidak akan bisa melakukan apa-apa adik-adik. Maka kita harus memerlukan tuntunan Tuhan buat setiap kita adik-adik. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar.
Yesus senang mengajar dengan cara menggunakan perumpamaan. Salah satunya dia menggunakan contoh hal-hal yang terjadi di alam. Pada satu ketika Tuhan Yesus mengajar sekelompok orang yang berada di Yerusalem. Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Aku adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya." Yesus tahu bahwa orang banyak pada hari itu akan mengerti apa yang diperlukan untuk menanam, tumbuh, dan merawat tanaman anggur yang menghasilkan buah-buah yang lezat. Dengan menggunakan perbandingan ini, Tuhan Yesus mengajar bagaimana Tuhan peduli akan setiap kita. Pohon anggur ditanam di tanah yang baik, lalu disiram dan diawasi dengan cermat untuk melihat apakah ada yang diperlukan untuk membantunya tumbuh. Cabang-cabang yang tumbuh dari pokoknya, beberapa tumbuh buah, ada juga cabang-cabang yang tidak berbuah. Nah, cabang-cabang yang tidak berbuah itu lalu dipotong dan dibuang. Langkah-langkah ini untuk membantu tanaman tumbuh kuat, berkembang, dan menghasilkan banyak buah yang indah, juga menjadi lezat. Orang-orang dalam kerumunan hari itu memahami bahwa benih yang ditanam dan dibiarkan sendiri dapat juga tumbuh dan bahkan mungkin menghasilkan buah. Tetapi benih itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Yesus melanjutkan dengan memberitahu orang banyak bahwa Bapa adalah pemilik kebunnya dan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Ini berarti bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara kita yang penuh kasih. Dan Yesus adalah pokok anggur dari mana kita adalah ranting-rantingnya. Kita memiliki kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Orang-orang pada kerumunan hari itu mengerti bahwa ranting yang tidak melekat pada pokok anggurnya tidak dapat bertumbuh atau menghasilkan buah. Demikian pula, Yesus mengajar bahwa tanpa hubungan dengannya tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk membantu kita memahami bahwa hanya di dalam Dia kita menemukan kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Yesus menjelaskan bahwa jika ranting yang tidak terhubung ke pokok anggur, mustahil cabang itu akan bertahan dan hidup. Cabang harus dapat menerima nutrisi pemberi kehidupan dari pokok anggur agar tetap bertahan hidup. Tanpa menarik kekuatan penuh pokok anggur, cabang akan menjadi lemah, layu, dan gagal menghasilkan buah. Cabang-cabang yang menyedihkan ini harus dipotong dan dibuang. Sama halnya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan mencoba yang terbaik untuk menaatinya, kita seperti cabang yang terhubung dan sepenuhnya menarik kehidupan manis dari pokok anggur. Menjalani kehidupan yang terhubung dengan Yesus memberi kita dukungan, berkat, pengampunan, dan janji kehidupan. Yesus merindukan setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami hubungan yang kuat dengannya. Dia juga menjelaskan bahwa kunci untuk tetap terhubung adalah cinta dan ketaatan. Yesus sangat mengasihi kita sebagaimana Bapa mengasihi Dia. Yesus menjelaskan bahwa Dia menunjukkan kasih Bapanya dengan mematuhi perintahnya. Itu artinya bagi kita untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihi Dia. Yang harus kita lakukan hanyalah menaati perintahnya. Tuhan Yesus bahagia jika kita taat akan perintahnya. Dan membuat Yesus bahagia akan memenuhi kita dengan sukacita yang mutlak. Hidup kita menjadi seperti cabang yang sehat yang menghasilkan buah yang luar biasa. Untuk tetap terhubung dengan Yesus, kita harus mematuhi perintahnya untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita semua. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang untuk melayani dan melalui pengorbanan. Kita bisa saling menunjukkan cinta seperti ini dengan membantu orang di sekeliling kita dan dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan menaati perintahnya untuk mengasihi orang lain, kita mulai menemukan betapa dalamnya kasih Yesus akan setiap kita.
Tuhan mau setiap kita untuk tinggal dan melekat sama Tuhan supaya kita menghasilkan buah dan menjadi berkat buat banyak orang. Tinggal melekat sama Tuhan artinya apa sih? Tinggal dan melekat sama Tuhan artinya hidup kita dituntun sama Tuhan setiap harinya. Gimana sih caranya? Caranya mudah adik-adik, kita cukup setiap hari merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan memiliki waktu saat teduh sama Tuhan setiap harinya. Kita datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati kita adik-adik. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Biar Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Karena di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya dan kita bukan siapa-siapanya adik-adik. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan atas setiap kita. Tuhan juga ajar setiap kami Tuhan untuk terus tinggal dan melekat sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh Tuhan. Jadikan kami berkat buat banyak orang. Biar apa yang kami tanam Tuhan itu berbuah lebat buat setiap orang di sekeliling kami Bapa. Ajar kami Tuhan pakai masa muda kami supaya kami terus setia sama Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus we pray. Ayo adik-adik kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. In the name of Jesus we pray, amin. Shalom teman-teman, hari ini kita akan buat bouquet snack. Berikut adalah bahan-bahannya ya. Jadi bahan-bahannya adalah kertas A4 berwarna. Warnanya apa saja ya teman-teman? Lalu kita butuh pita tarik, solatip, gunting, plastik, snack apa saja, dan aksesoris. Nah, pertama kita ambil dulu kertasnya, lalu kita gulung deh. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa diselotip. Nah, diselotip. Nah, seperti ini deh teman-teman. Sekarang kita akan menempelkan snack. Tapi sebelumnya saya sudah ada menempelkan double tip di belakangnya. Jadi tinggal ditempel deh. Yuk kita tempel. Kita bikin serapi mungkin dan secantik mungkin biar bagus. Aku udah selesai nih. Jadinya begini deh teman-teman. Nah, sekarang kita ambil plastiknya. Dan kita ambil snack bucketnya. Kita taruhnya miring ya teman-teman. Nah, lalu kita taruh plastik yang ada di sebelah kiri dulu. Lalu kita selotip deh. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan menempelkan aksesorisnya teman-teman. Tempelnya di depan ya, biar kelihatan. Nah, sekarang kita tempelkan aksesoris satu lagi ya. Pita tariknya. Kita tarik dulu. Sekarang saya bakal bikin pita-pita bawahnya keriting deh. Nah, udah deh jadi teman-teman. Sekarang saya bakal kasih ini ke mama saya karena hari ini adalah hari ibu. Yuk. Aku panggil mamaku ah. Mama, mama. Ya. Selamat hari ibu mama. Ini buat mama. Wah, bagus sekali, Celi. Terima kasih. Sama-sama. Kita ucapin juga yuk buat yang di rumah. Yuk, yuk. Selamat hari ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, dari kecil kita belajar banyak membantu orang, seperti Palang Merah Indonesia. Kita lihat video kita yuk. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia akan pergi ke surga dan Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Ayo adik-adik, kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara Excitation Day pada hari Minggu 16 Mei 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.